Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yohandri Eskom Mkom, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data forensik, dan anak-anak sekalian yang Bapak muliakan. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, materi kita hari ini yaitu membahas tentang komputer forensik atau biasa disebut digital forensik. Ada yang tahu apa itu komputer forensik, anak-anak? Banyak yang belum tahu apa itu komputer forensik. Baiklah, Bapak akan menjelaskan apa sih komputer forensik itu. Komputer forensik itu cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti digital dari komputer atau perangkat penyimpanan dan jaringan. Jadi bisa disimpulkan bahwa komputer forensik yaitu sekumpulan orang atau berbagai orang yang mengumpulkan data kejahatan untuk dianalisis sebagai barang bukti kejahatan. Adapun tujuan dari komputer forensik yaitu untuk menemukan dan memulihkan informasi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam investigasi kriminal, investigasi sipil, atau investigasi internal dalam suatu organisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari komputer forensik yaitu memulihkan atau mengembalikan sebuah file yang sudah hilang atau yang sudah dihapus oleh si korban untuk sebagai barang bukti. Adapun kasus digital forensik di Indonesia yaitu banyak kasus digital forensik ya. Bapak contohkan kasus yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia yaitu kasus penipuan online. Kasus penipuan online ini terjadi juga sama Bapak pada tahun 2019 pada bulan 7 tanggal 14 pukul 22 malam lewat 00. Di situ si pelaku atau si kejahatan itu nelpon orang tua Bapak. Dia bilang Bapak mengalami kecelakaan dan harus dioperasi pada malam itu juga. Padahal Bapak saat itu Bapak ada di rumah. Emang pada saat malam itu Bapak keluar sebentar pada pukul jam 8 sampai jam 11. Jam 11 Bapak pulang, dan Bapak pulang Bapak emang gak ketahuan sama orang tua Bapak pulang karena Bapak bawa kunci rumah. Jadi gak tahu karena orang tua Bapak udah tidur. Jadi pihak yang mengaku sebagai kepolisian tadi meminta uang sejumlah 50 juta untuk ngoperasi Bapak karena Bapak mengalami kecelakaan. Jadi Bapak ayah atau ayah Bapak itu kurang yakin dengan si pelaku dengan meminta uang 50 juta itu. Akhirnya si ayah Bapak ini ngecek ke kamar Bapak untuk memastikan Bapak ada atau tidaknya. Pas malam itu dipanggilnya Bapak. Akhirnya Bapak jawab, Bapak keluar, Bapak jawab. Bapak tanya kenapa nangis kan. Dijelaskannya bahwa ada kepolisian ngaku menelpon orang tua mau minta 50 juta
untuk mengoperasi Bapak. Jadi Bapak, karena udah kejadian itu, Bapak peringatin lagi sama orang tua Bapak. Untung aja pas kejadian itu orang tua Bapak nggak sempat transfer ke pihak si pelaku ini. Jadi masih dibilang aman atau apa nggak tahu kan, masih dibilang harus berhati-hati lagi lah dalam kasus penipuan online ini. Jadi Bapak ingatkan balik kepada orang tua Bapak, jangan mudah percaya atau mudah mengangkat atau dari seorang nomor yang tidak kita ketahui dari siapa. Dan untuk anak-anak, nanti kalau kalian pulang atau kalian yang lagi nelpon orang tua, kalian ingatkan juga orang tua kalian, jangan kalian jauh nih, kalian di sini ngekos atau apa. Jadi kalian ingatkan orang tua, takutnya kasus ini terjadi lagi sama kalian. Jadi kalian telepon orang tua, kalau nggak orang tua kalian telepon, kalian yang telepon, harus berhati-hati lagi. Kalau ada apa-apa, coba telepon dulu atau tenangkan dulu diri, biar cemas itu tidak jadikan si pelaku kayak terpujuk gitu. Jadi harus hati-hati lagi lah dalam mengangkat telepon seseorang yang nggak dikenal. Mungkin itu kasus untuk digital forensik di Indonesia, yaitu kasus penipuan online. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. Tahapan digital forensik yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dokumentasi, presentasi, dan evaluasi. Mengapa sih digital forensik perlu dilakukan? Kenapa anak-anak digital forensik itu perlu dilakukan? Ada yang tahu? Enggak ya? Bapak jelaskan mengapa sih digital forensik perlu dilakukan. Yaitu ada alasan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk sebagai bukti hukum. Yang kedua itu untuk mencegah kejahatan cyber. Untuk yang ketiga itu perlindungan aset digital. Dan yang keempat itu transparansi dan akuntabilitas. Untuk selanjutnya itu Bapak akan contohkan menggunakan Kali Linux pada tool Seeker untuk melacak atau mencari informasi keberadaan seseorang menggunakan URL atau link yang kita bagikan ke target. Kita masuk dulu ke Kali Linux. Udah kalian masuk ke Kali Linux, kalian tekan web browsernya, kalian cari Seeker. Di sini yang paling atas yaitu ada Seeker dan tata cara mendownloadnya. Dan Seeker ini bisa digunakan di berbagai macam jenis tool ya, atau aplikasi Kali Linux, terus Black Arch Linux, Ubuntu, Fedora, dan Termux OS dan lain sebagainya. Di sini karena Bapak untuk mencontohkan untuk melacak keberadaan seseorang, yaitu dengan pertama kalian harus install dulu Seeker. Kalian copy ini git clone, terus buka terminal eskalator. Kalian ketikkan perintah git clone, kalian copy yang ada di web browser kalian tadi, yang ini. Terus kalian tekan enter. Terus
kalian buka aplikasi Kali Linuxnya menggunakan perintah sudo su. Masukkan passwordnya. Di sini Bapak udah masuk ke Kali Linuxnya. Terus kalian tekan perintah atau ketik perintah shaker untuk masuk ke file shakernya. Lalu untuk mengecek filenya udah terdownload atau belum, itu kalian tekan perintah ls. Di sini ada tulisan atau bacaan shaker.py yaitu Python. Bahasa pemrogramannya yaitu Python. Terus ketika lagi perintah Python sudo Python 3 shaker .python, lalu kalian enter. Di sini kita bisa melihat versi dari shaker yaitu 1.31. Di sini kalian tinggal pilih. Di sini ada 7 template ya, yang harus kalian gunakan, atau tinggal kalian pilih yang sesuai dengan keinginan kalian. Karena Bapak mau contohkan ke WhatsApp, Bapak pilih nomor 2. Di sini kalian terserah mau pilih apa nama grup yang kalian targetkan di WhatsApp kalian, atau arisan kah, atau bujang buntu kah, atau apakah, circle gadis selatan kah, gadis padang kah, atau apa kan, bucin kah. Pokoknya kalian serah. Karena Bapak sebagai contoh, Bapak ketikkan mobil aja. Nanti soalnya Bapak mau masukkan gambar mobil. Di sini ada pix image-nya yaitu size-nya 300 kali 300. Di sini karena Bapak udah download gambar mobilnya, yaitu ini gambar mobil Ayla warna oranye. Bapak copy, lalu kembali lagi ke terminal, kalian paste. Jadi kesalahan, tetapkan sama Bapak. Terus sudo Python 2 mobil balap. Di sini ya Bapak masukkan fotonya karena Bapak udah download, copy, paste. Lalu kalian enter. Di sini muncul portnya yaitu 8080. Untuk starting PHP servernya yaitu aktif, tanda centang. Jadi kalian harus buka lagi terminal Linuxnya atau terminal eskalator ya. Kalian bisa netep aja. Di sini karena Bapak udah menjalankan atau udah install ngeroknya, di sini ya Bapak contohkan ngerok. Sebelum kalian menjalankan atau untuk mengopi URL-nya, kalian harus menginstal ngeroknya dulu supaya URL-nya nanti muncul di situ. Jadi kalian harus login dulu menggunakan
menggunakan nama. Pertama nama, serah nama apa, email yang aktif, terus passwordnya. Untuk passwordnya bebas sih, passwordnya bebas, serah mau apa. Karena bapak udah download, aku udah install, jadi bapak kembali lagi, bapak ketikkan ngrok http 80. Kenapa harus 80? Harus sesuai dengan portnya biar nanti terbaca. Lalu enter. Di sini tulisan kita online, statusnya online. Terus ada nama yang kita masukkan di ngeroknya tadi yang di sini. Di sini ada versinya. Untuk versi 3.16.0. Untuk yang titik 1.4 atau titik 3 itu harus update dulu ke ngeroknya, harus update versi terbaru. Karena kalau versi lama itu nggak terbaca, nggak akan tampil kayak gini. Jadi untuk menyerang target atau untuk mengirim URL ke target atau link ke target itu ada yang ini, forwarding. Yang ini kalian copy lalu kirim ke WA yang kalian mau, atau grup WhatsApp yang mana kan, kalian grup WhatsApp yang kalian target, kirim ke ini biar mengetahui lokasi seseorang. Copy, terus balik ke WhatsApp. Karena bapak mau contohkan bapak aja, bapak enter. Terus misal si target buka WhatsApp, terus dia ngeklik kayak gini. Dia klik visit. Di sini ada gambar mobil. Jadi kita ibaratnya emang di sini emang gambar mobil seperti biasa, tapi data kita udah masuk ke Kali Linux-nya atau ke ngeroknya. Di sini nggak bisa. Tetap nggak bisa. Cuma ada gambar mobil, ada di sini mobil balap, gambar mobil yang kita masukkan tadi. Jadi kalau kalian udah bisa mengecek lokasi seseorang dengan mengirim URL di sini ke WhatsApp. Dengan contoh sini ada kan muncul di sini kayak ada waktu gitu. Di sini kayak 02:44:37. Ini waktu kita buka nih. Di sini ada tulisan oke, 200 oke, kayak gambar JPG, terus lokasi. Ini bisa kita gambar, kita ngecek lokasi seorang. Di sini ada muncul ya Google Map. Di sini. Ini kalau si target atau seseorang udah klik itu ke yang kita bagikan ke target tadi URL-nya, itu akan muncul kayak gini, Google Map. Kita bisa mengetahui atau melacak seseorang dengan lewat URL ini. Kita copy, lalu kita buka lagi. Kalian copy ke sini, kalian paste ke sini, lalu kalian enter. Di sini kan muncul lokasi kita di sini. Terlihat lokasi kita. Bapak sekarang ada di Kota Padang di Lubuk Begalung. Ini Lubuk Begalung. Ini lokasi Bapak, ini kampus Bapak.
Jadi terlihat di sini emang bukan itu saja, bukan lokasi saja yang nampak dari aplikasi dari Toolseeker ini. Kita bisa melihat OS-nya menggunakan apa. Kayak ini ya, Bapak menggunakan Android 10, terus versi RAM berapa, untuk Chrome-nya versi berapa, terus untuk Indonesia, dan bisa ngecek kartu apa kita gunakan sekarang. Terus apa lagi, informasi ini ada kayak DeX 26,3 meter altitude-nya. Jadi aplikasi Seeker ini bisa kita melihat atau melacak seseorang menggunakan Toolseeker. Hanya kita membagikan link atau URL ke si target. Ketika si target udah klik, maka si target udah ketahuan lokasinya di mana gitu. Kan hanya modal Toolseeker dan ngerok. Jadi kalau kalian mau menambahkan lagi, harus harus kayak mau ngehack, bisa nih menggunakan Toolseeker dengan tambahan yaitu CHAMS. Menggunakan CHAMS nih kalian bisa menghack lewat tool CHAMS. Apa sih fungsi tool CHAMS? Banyak sebenarnya fungsinya ini kalau kita gabungkan ke Seeker dan Grok, yaitu bisa menghack kamera si target. Jadi si target kameranya mati, atau bisa juga dimatikan, bisa juga kita kayak kita melihat posisi seseorang menggunakan kamera, apa yang dikerjainnya. Jadi kayak terbaca gitu, kita mainkan apa. Jadi otomatis kamera itu langsung mengintai si target dengan menggunakan aplikasi CHAMS. Jadi untuk menjalankan Toolseeker mungkin batas itu saja, karena nanti kalau kalau untuk mengecek lokasi seseorang hanya menggunakan Toolseeker dan ngerok. Tapi kalau untuk melihat seseorang menggunakan kamera si target itu sendiri, bisa menggunakan CHAMS tadi. Mana CHAMS? Nah, kalian bisa sini, kalian gabungkan, tinggal kalian install. Di sini ada kayak kayak langkah-langkah installnya ada di sini CHAMS. Karena Bapak hanya sebatas Seeker dan ngorok, Bapak batas sini untuk melihat atau melacak lokasi seseorang. Untuk selanjutnya, bagaimana sih legalitas digital forensik? Digital forensik menguji kepada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku selama proses pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan presentasi bukti digital.
Aspek-aspek utama legalitas digital forensik yaitu terdapat dari 8, yaitu satu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yang kedua itu kepatuhan terhadap hak privasi, dan yang ketiga itu integritas dan validasi bukti, yang keempat itu dapat diterima bukti di pengadilan, yang kelima yaitu memberi kesaksian ahli, yang keenam itu perlindungan bukti dari kontaminasi, yang ketujuh itu penanganan data internasional, yang ke-8 itu ya terakhir yaitu penghancuran bukti. Jadi untuk materi kita hari ini mungkin batas ini ya. Untuk menjalankan digital forensik tadi, Bapak akhiri, atau anak-anak sekalian yang mau ditanyakan nanti boleh, ada yang mau tanyakan anak-anak sebelum Bapak menutup materi kita hari ini. Ya baiklah, kalau tidak ada pertanyaan atau kendala dalam menjalankan tools Saika dan Ngroknya tadi, Bapak akhiri. Nanti kalau untuk ada pertanyaan nanti bisa hubungi Bapak atau temui Bapak ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.